私たち荷物をほとんど迷宮に置いてきた型仲間を2人失った。金がいる。仲間の雇用費迷宮内で自給自足する。こいつを食べるときは身にも切れ込みを入れておく。できたぞ。本当だ。うまい。何これ。スライムの Di awal kisah, kita diperlihatkan sekelompok petualang yang dipimpin oleh seorang pria bertubuh tinggi bernama Laios tengah menghadapi seekor naga merah. Pertemuan mereka dengan naga merah tersebut terjadi secara tidak sengaja akibat kesalahan pada peta Tungeon. Dalam kondisi tim yang belum siap, formasi mereka dengan mudah dihancurkan oleh naga merah. Saat itu, Laios tampak melamun, tenggelam dalam pikirannya tentang situasi mereka, hingga ia tak menyadari bahwa dirinya menjadi sasaran naga merah. Di detik-detik kritis, Valin, adik perempuan Laios, dengan sigap menyelamatkannya. Ia mengerahkan sihir terakhirnya, teleportasi, untuk menyelamatkan seluruh anggota kelompok dari bahaya yang mengancam. Namun, sesampainya di permukaan, mereka menyadari kenyataan pahit. Valin tidak ikut terselamatkan. Menyadari hal itu, Laios segera mengambil keputusan untuk kembali ke dalam Tungeon demi menyelamatkan adiknya. Ia tahu bahwa manusia yang mati di dalam Tungeon masih bisa dibangkitkan kembali selama tubuhnya belum hancur. Tapi Marsil dan Cilcak membawa kabar buruk. Persediaan makanan mereka habis, sebagian besar peralatan tertinggal di dalam Tungeon, dan dua anggota tim lainnya memutuskan untuk mundur. Kini mereka hanya tersisa bertiga, tanpa makanan, tanpa dana, dan tanpa perlengkapan yang memadai. Meski begitu, tekad Laios tak tergoyahkan. Ia tetap ingin kembali walau harus menghadapi berbagai resiko seorang diri. Ia bahkan meminta Marsil dan Cilcak untuk tidak mengikutinya, karena Laios merasa bertanggung jawab sepenuhnya atas nasib Valin. Namun keduanya menolak untuk tinggal diam. Mereka memutuskan tetap mendampingi Laios dalam misi penyelamatan tersebut. Sesampainya kembali di pintu masuk Tungeon, Laios mengemukakan sebuah ide mengejutkan, memanfaatkan Tungeon sebagai sumber makanan. Menurutnya, jika di permukaan terjadi rantai makanan, maka hal yang sama pasti juga berlaku di dalam Tungeon. Artinya, monster pun saling memangsa dan manusia pun bisa memakan monster. Marsil menolak keras ide itu. Ia merasa monster terlalu menjijikkan dan khawatir akan efek samping magis dari mengonsumsinya. Di tengah perdebatan mereka, terdengar suara kelompok lain yang panik karena sedang dikejar oleh monster jamur. Laios memanfaatkan situasi itu untuk menyarankan agar mereka mencoba memakan monster jamur tersebut. Tentu saja, Marsil kembali menolaknya dengan tegas. Laios kemudian membuka sebuah buku miliknya, sebuah jurnal yang berisi informasi detail tentang berbagai monster dan menunjukkan bahwa monster jamur itu sebenarnya aman untuk dikonsumsi. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara langkah monster kalajengking. Dengan sigap, Laios segera menangkapnya. Setelah berhasil memperoleh dua monster sebagai bahan makanan, mereka melanjutkan perjalanan menuju lantai pertama Tungeon. Di sana, suasananya jauh lebih hidup. Terdapat makam para petualang dan berbagai aktivitas perdagangan. Mereka memutuskan untuk mengolah monster itu menjadi makanan. Namun sayangnya tidak ada yang bisa memasak di antara mereka. Dan hasilnya... ya, lebih menyeramkan dari monsternya sendiri. Saat itu, muncul seorang pria pendek bertubuh kekar, dengan helm baja dan berbagai alat masak menggantung di tubuhnya. Senshi, seorang prajurit kurcaci, langsung memahami kesalahan mereka. Ia mengaku telah bertahun-tahun hidup di Tungeon dengan memasak monster sebagai makanan sehari-hari. Tanpa banyak bicara, Senshi mengambil alih dapur darurat mereka. Ia mengolah potongan kalajengking besar menjadi bahan utama sup, menambahkan jamur berjalan sebagai pelengkap, dan mengatur proses perebusan untuk menghilangkan zat berbahaya. Hasilnya adalah semangkuk hotpot panas beraroma gurih dan mengejutkan seluruh tim. Bahkan Marsil yang sebelumnya menentang keras, akhirnya mengakui bahwa rasanya memang luar biasa. Senshi lalu bertanya, apa tujuan mereka di Tungeon ini?
Laios pun menceritakan semuanya tentang adiknya, Valin, yang ditelan hidup-hidup oleh sang naga merah. Mendengar kisah itu, Senshi langsung mengajukan diri untuk ikut. Tapi bukan cuma karena ingin membantu, dia juga punya misi pribadi, yaitu memasak dan menyantap daging naga merah. Dan dari sinilah petualangan kuliner paling absurd dan berbahaya dimulai. Mereka pun akhirnya tiba di lantai 2 Tungeon, yang disebut-sebut sebagai puncak dari sebuah kastil emas yang terkubur jauh di dalam tanah. Di tempat itu, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak dan mendirikan kemah. Namun seperti biasa, kebutuhan akan makan malam tak bisa diabaikan, maka berburu monster pun menjadi agenda utama. Laios membuka buku catatan monsternya, mencoba mencari tahu makhluk apa saja yang menghuni area ini. Ternyata, kawasan tersebut dipenuhi oleh berbagai makhluk berbahaya, kelelawar raksasa, tikus raksasa, zombie, dan berbagai monster lainnya. Namun Marsil, si elf yang sangat pemilih dalam soal makanan, tiba-tiba bersikeras ingin makan daging unggas dan buah-buahan malam ini. Menanggapi permintaan itu, Senshi menunjuk ke arah sekumpulan tanaman liar yang tumbuh tak jauh dari tempat mereka berdiri. Dengan yakin ia berkata, "Ini musim buah." Namun, ketika diperhatikan lebih dekat, ternyata tanaman tersebut bukanlah tanaman biasa, melainkan monster tumbuhan pemakan manusia. Marsil yang penasaran segera bersiap untuk menyerang dengan sihir, tapi Senshi buru-buru mencoba menghentikannya. Sayangnya sudah terlambat. Tumbuhan itu tiba-tiba hidup dan dalam sekejap menyeret Marsil ke atas batangnya yang melilit. Tepat di saat itu, monster bunga lainnya muncul dan memuntahkan sosok mayat petualang pria korban sebelumnya yang tampaknya tidak bisa dicerna oleh tanaman tersebut. Tanpa membuang waktu, Laios langsung bertindak. Dengan tebasan cepat, ia memotong batang bunga yang melilit Marsil hingga membuat sang elf terlepas dari cengkraman monster itu. Setelah berhasil mengalahkan monster tanaman pemakan manusia dan memetik buah-buahnya, Senshi mulai menyiapkan hidangan malam mereka. Pertama, ia memilih buah yang tampak matang dari tanaman tersebut. Buah-buah itu dikupas, lalu isinya dihancur hingga menjadi bubur kasar. Senshi kemudian menambahkan lendir sisa dari kalajengking, serta sedikit kaldu yang disimpan dari sup sebelumnya untuk memperkaya rasa dan tekstur. Campuran ini dimasak dalam panci yang dilapisi kulit buah kering sebagai pengganti loyang. Ia memasaknya perlahan di atas bara hingga adonan mengental dan mengikat. Dan sebagai sentuhan akhir, Senshi menghiasi bagian atas tat dengan potongan kecil buah lainnya yang telah dikeringkan. Hasil akhirnya adalah tat berwarna ungu kehijauan dengan tekstur batat, aroma tajam, dan rasa yang asin, aneh, namun tetap bisa dimakan. Keesokan paginya, setelah malam yang penuh dengan kejutan rasa dari hidangan tanaman pemakan manusia, kelompok Laios kembali bersiap melanjutkan perjalanan mereka menyusuri kedalaman Tungeon. Namun kali ini, mereka punya satu misi tambahan, mencari sumber nutrisi yang cukup untuk bertahan di lingkungan berbahaya ini. Target mereka adalah basilik, monster legendaris hasil persilangan antara ayam dan ular, yang konon memiliki daging tinggi protein dan telur yang sangat bergizi. Mereka menyusuri hutan yang gelap dan lembab, mengikuti jejak-jejak samar yang diduga milik monster itu, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah sarang. Sarangnya terlihat kosong, tapi di dalamnya tersembunyi harta karun sesungguhnya, telur basilik yang berkilau pucat dan mengundang selera. Tanpa banyak bicara, mereka segera mengumpulkan telur-telur itu. Namun sebelum tangan mereka menyentuh telur-telur itu, jeritan keras menggema di udara. Suara rongan monster disusul teriakan manusia. Mereka langsung berlari ke arah suara dan menemukan sekelompok petualang lain tengah panik diserang oleh seekor basilik yang mengamuk. Saat mata si monster menangkap Marsil yang sedang memegang salah satu telurnya, kemarahan basilik pun memuncak. Ia langsung saja melompat menerjang ke arah sang elf. Dalam situasi genting itu, Laios dengan refleks cepat menyerang, berhasil mengalihkan perhatian basilik dan menyelamatkan Marsil dari serangan langsung. Pertarungan pun berlangsung singkat namun intens. Pada akhirnya, monster itu berhasil mereka taklukkan.
Namun kemenangan itu tidak datang tanpa korban. Beberapa anggota kelompok petualang lain terkena racun mematikan dari serangan basilik. Di tengah kekacauan itu, Senshi tetap tenang dan langsung mengambil alih situasi. Penawarnya, ya daging basilik itu sendiri, tapi harus dimasak terlebih dahulu, jangan pernah memakannya mentah-mentah. Dengan sikap, Senshi mulai menyiapkan pengobatan darurat. Bukan dengan ramuan atau sihir, tapi dengan memasak. Mereka membersihkan tubuh basilik dari bulunya dan menyulapnya menjadi hidangan penyembuh. Seekor basilik utuh yang diisi ramuan herbal, dibumbui, lalu dipanggang perlahan di atas api terbuka. Dagingnya akan menyerap aroma obat, menjadikannya bukan hanya lezat, tapi juga menyembuhkan. Sambil hidangan dimasak, Marsil berdiri di samping korban. Dan begitu daging matang, ia menyuapkan potongan hangat itu dengan hati-hati sambil merapal mantra penyembuh untuk mempercepat efeknya. Dan seperti mukjizat, warna wajah korban mulai kembali. Nafas mereka menjadi lebih tenang. Perlahan tapi pasti, racun pun mulai menghilang dari tubuh mereka. Di tengah Tungeon yang penuh dengan bahaya dan kematian, makanan sekali lagi menjadi penyelamat hidup dan membuktikan bahwa bertahan bukan hanya soal bertarung, tapi juga soal memasak dengan akal sehat dan hati. Setelah semuanya tenang, mereka duduk sejenak, menikmati hidangan hangat yang nyaris mereka dapatkan dengan nyawa. Dan begitu tenaga pulih, Laios dan kawan-kawan pun kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini menuju lantai 3 Tungeon. Mereka melangkah ke sebuah ruangan yang tampak buntu, seolah tak ada jalan keluar. Namun justru di tempat inilah kemampuan Cilcak benar-benar diuji. Dengan ketelitian tinggi, ia mulai menelusuri tiap celah dan lakukan dinding mencari mekanisme tersembunyi. Insting dan pengalamannya sebagai ahli jebakan menjadi penuntun. Benar saja, di balik keheningan itu terdapat rangkaian perangkap mematikan yang nyaris tak terlihat. Tapi Cilcak tahu apa yang harus dilakukan. Satu persatu ia menghindari mekanismenya dengan ketelitian dan kesabaran. Namun di saat ketegangan memuncak dan fokus dibutuhkan, satu anggota tim justru bersikap sebaliknya, Senshi. Sambil lalu, tanpa beban, ia berjalan menyeberangi lantai yang dipenuhi perangkap, seolah tidak terjadi apa-apa. Tiap langkahnya mengaktifkan bagian-bagian sensitif dari lantai yang selama ini Cilcak coba hindari. Ketika mereka tiba di depan jebakan api, bukannya waspada, Senshi justru terlihat tertarik. Ada sesuatu yang menggelitik rasa ingin tahunya tentang dari mana datangnya api itu. Cilcak yang sudah berada di ujung batas kesabarannya hanya bisa menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap fokus pada tugasnya. Setelah penyelidikan singkat, akhirnya mereka menemukan jawabannya. Jebakan itu menggunakan minyak zaitun sebagai bahan bakar. Sebuah penemuan tak terduga dan bagi Senshi bukan hanya menarik tapi juga bermanfaat. Alih-alih membongkar jebakan, Senshi justru melihat peluang. Api itu pikirnya bisa digunakan. Minyaknya pun masih murni, maka tercetuslah ide unik, memasak di atas api jebakan. Dengan bantuan Cilcak, jebakan dimodifikasi. Minyak zaitun dari mekanisme perangkap dikumpulkan dan dimanfaatkan. Senshi lalu mulai menyiapkan bahan, daging mandrake yang diiris tipis dan dada kelelawar yang telah diasinkan. Semua dibaluri adonan ringan, lalu digoreng langsung di atas perangkap yang kini berubah fungsi dari alat pembunuh menjadi kompor darurat. Hasilnya adalah hidangan langka di tengah Tungeon. Tempura renyah beraroma zaitun, gurih di luar, lembut di dalam. Sebuah keajaiban kecil di antara gelap dan bahaya. Di momen itu, mereka beristirahat sejenak, dikelilingi dinding batu dan aroma minyak panas. Mereka menikmati makanan yang lahir dari bahaya dan kecerdikan. Setelah puas menyantap gorengan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia dijaga oleh zira kosong yang bisa bergerak sendiri. Hiasan sayap milik pedang Laios hilang saat digunakan Cilcak membuka pintu rahasia. Retakannya mengingatkannya pada masa lalu. 3 tahun sebelumnya, ketika ia dan adiknya Valin masih pemula, mereka pernah tersesat ke bagian Tungeon ini.
Saat itulah untuk pertama kalinya mereka berhadapan dengan Living Armor. Dalam pertempuran tersebut, Laios terbunuh. Namun setelah berhasil dibangkitkan, ia membawa pulang pedang dari salah satu Zirah yang telah mengalahkannya. Sejak saat itu, pedang itu menjadi senjata andalannya. Tanpa rencana, mereka mencoba menerobos dengan cara berlari melewati semua Zirah, dan tentu saja mereka gagal total. Zirah itu menutup jalan mereka menuju pintu selanjutnya, seolah mereka sedang melindungi sesuatu di balik pintu itu. Mereka kembali mundur dan menyusun kembali strategi. Dari situ mereka menyimpulkan bahwa para Zirah itu mungkin dikendalikan oleh seorang penyihir, dan mereka pasti sedang menjaga sesuatu penting di balik pintu. Rencana pun disusun. Cilcak, Marsil, dan Senshi bertugas memancing dan menahan para Zirah, sementara Laios menyelinap masuk untuk mencari penyihir di balik semua ini. Namun sesampainya di dalam, tidak ada penyihir, yang ada justru Zirah hidup yang sangat tangguh. Dalam duel tersebut, pedangnya yang sudah usang akhirnya hancur total. Namun dari pertarungan itu, Laios menyadari sesuatu aneh. Zirah itu terus melindungi perisainya dengan sangat hati-hati. Laios menyadari rahasia sebenarnya. Armor-armor tersebut hanyalah cangkang besar yang diisi oleh lusinan monster kecil yang menjadi dalang dalam Zirah itu. Mereka bekerja sama layaknya otot, menggerakkan Zirah kosong dan menciptakan ilusi bahwa armor itu hidup. Dan perisai yang dilindungi Zirah itu ternyata berisikan telur. Laios menyimpulkan bahwa para Zirah menjaga telur mereka dari berbahaya. Dengan memanfaatkan sebuah telur besar sebagai umpan, Laios berhasil mengalahkan armor besar tersebut. Ia lalu memanfaatkan telur itu untuk menyelamatkan yang lainnya dari serbuan Zirah itu, memberi waktu bagi kelompoknya untuk melarikan diri dengan selamat. Laios yang penuh rasa ingin tahu langsung bertanya pada Senshi. Apakah makhluk ini bisa untuk dikonsumsi? Senshi pun mengaku belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya, tapi tentu saja mereka akan mencobanya. Menggunakan pisau kecil, mereka mengeluarkan semua makhluk tersebut satu persatu dari dalam rongga armor. Mereka tampak menggeliat namun tidak agresif. Setelah terkumpul, makhluk-makhluk itu diletakkan dalam baskom besar, siap untuk dibersihkan dan dimasak. Mereka pun bereksperimen, mulai dari oseng-oseng Zirah, Zirah panggang, sup Zirah, hingga Zirah asap. Karena ini idenya Laios, dia yang harus mencoba duluan. Melihat Laios baik-baik saja dan malah lahap makan, anggota tim lainnya ikut mencoba. Hasilnya, makan malam sukses besar. Namun ada satu hal berharga yang tersisa. Laios mengambil pedang milik armor besar tersebut. Pedang itu jauh lebih kuat dari miliknya yang rusak. Tapi tanpa diketahui yang lain, ia sengaja menyembunyikan fakta bahwa masih ada satu makhluk kecil yang hidup bersembunyi di dalam gagang pedang itu. Dan begitu saja mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka menyusuri kedalaman Dungeon yang makin penuh kejutan. Di tengah perjalanan mereka menyusuri kedalaman Dungeon yang penuh bahaya, Senshi tiba-tiba mengajak mereka menuju suatu tempat yang ia sebut sebagai lokasi favoritnya. Sebuah tempat pribadi yang katanya telah ia rawat sendiri selama bertahun-tahun. Tempat itu tak ada di peta dan tak terlihat istimewa dari luar, namun bagi Senshi ini adalah rumah keduanya. Begitu mereka tiba, kehangatan suasana terasa berbeda. Bukannya ancaman atau kegagalan, tempat ini justru terasa seperti oase kecil di tengah kekacauan Dungeon. Senshi menceritakan jika dia telah memanfaatkan golem yang terbuat dari tanah untuk dijadikan sebuah kebun. Senshi lalu membagikan alat berkebun pada rekan-rekannya, sesuatu yang nyaris tak masuk akal di dunia bawah tanah ini. Dengan penuh semangat, ia mengajak mereka lebih dalam ke sebuah area misterius yang tampak asing dan sunyi. Senshi bersiul dan seketika membangkitkan 3 golem di sana. Namun sebelum ada waktu untuk panik, Senshi sudah bertindak. Dengan gerakan yang lincah dan penuh kepercayaan diri, ia memanjat salah satu golem. Tangannya langsung menuju titik tertentu di tubuh batu itu. Sebuah patung kecil yang menempel di permukaan kerasnya. Begitu patung itu dicabut, golem itu langsung ambruk. Ya, selama ini ia menggunakan tubuh golem sebagai media tanam. Di atas punggung mereka tumbuh berbagai sayuran segar, kol, wortel, umbi, dan tanaman lainnya.
Semua dipelihara dengan penuh perhatian, disiram, dipupuk, dan dirawat, seolah mereka sedang bertani di dunia permukaan. Bagi kelompok ini, momen tersebut adalah berkah. Setelah panen selesai, Senshi menancapkan kembali patung-patung kecil itu ke dalam tanah. Patung pengendali yang ia gunakan untuk meniturkan para golem. Ia menyiramnya dengan pupuk khusus. Golem-golem ini akan bangkit kembali setelah cukup waktu berlalu. Dengan bahan panen yang melimpah, mereka menyiapkan hidangan sederhana tapi penuh makna. Sayuran segar yang direbus perlahan dalam air bersih, diberi sedikit tambahan daging basilik sebagai sumber protein. Tidak ada bumbu berlebihan, tidak ada teknik mewah, tapi rasanya hangat, alami, dan menenangkan. Di tengah dunia bawah tanah yang keras dan tak kenal ampun, inilah momen langka di mana mereka bisa merasa seperti manusia biasa, menikmati hasil bumi, merasakan kehangatan, dan melupakan sejenak bahwa mereka ada di dalam perut Dongeon. Setelah memanen sayuran dari ladang golem dan menikmati makan siang yang damai, Laios dan tim memutuskan untuk menuju ke sebuah bar bawah tanah. Namun, niat baik itu tak disambut hangat. Pemilik bar yang curiga dan arogan menolak sayuran mereka mentah-mentah, bahkan tak segan mengusir mereka dengan sikap kasar. Ketegangan mulai memuncak, dan sebelum sempat diredakan, tragedi terjadi. Sebuah tombak tiba-tiba menembus dada salah satu penjaga bar. Kekacauan pun meledak. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi medan pembantaian. Rombongan para orc menyerbu, menghabisi semua yang ada di dalam bar tanpa ampun. Tapi saat giliran Laios dan yang lainnya menjadi target berikutnya, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Para orc tiba-tiba menghentikan serangan. Mereka mengenali seseorang dalam kelompok itu, yaitu Senshi, bukan sebagai lawan tapi sebagai pemasok sayur langganan mereka. Seperti bertemu kenalan lama di pasar, Senshi menyapa dengan tenang. Dari percakapan singkat, terungkap bahwa kampung halaman para orc baru saja diganggu oleh kemunculan naga merah, memaksa mereka untuk mengungsi dan mencari tempat tinggal baru di Dongeon bagian atas. Mendengar kemunculan naga merah, Laios terkejut dan menanyakan di mana naga itu berada. Namun orc menolak karena tidak mau pemukiman mereka diketahui manusia. Para orc juga memaksa mengambil sayuran yang Senshi bawa. Sayangnya, para orc ini tidaklah ramah. Mereka memaksa mengambil sayur-sayuran yang dibawa Senshi. Dalam situasi terdesak dan berada di bawah ancaman, Senshi akhirnya rela menyerahkan sayuran itu. Namun dengan satu syarat, mereka diizinkan bermalam di tempat para orc mengungsi. Sebagai tambahan, Senshi juga meminta satu barang temuan orc, yang ternyata adalah ragi. Anggota kelompok lain sempat bingung, namun memilih mengikuti kemauan Senshi, karena mereka yakin Senshi pasti sudah menyusun rencana. Dan benar saja, rencana itu bukan strategi pertempuran atau pelarian, melainkan membuat roti dari barang cerahan yang ditemukan di renduhan bar bawah tanah. Sesampainya di permukiman orc, Laios dan teman-temannya ditempatkan di sebuah kandang ayam. Meski begitu, Senshi tetap tenang. Ia langsung meminta ragi kepada orc dan mulai menyiapkan bahan-bahan yang ada. Ia mencampurkan tepung, garam, gula, ragi, dan air, lalu mengaduk semuanya hingga membentuk adonan yang kental dan elastis. Sambil menunggu adonan mengembang, ketegangan memuncak ketika Marsil terlibat perdebatan sengit dengan salah satu orc. Mereka berselisih paham soal sejarah kelam antara ras elf dan orc, konflik lama yang ternyata masih menyisakan luka mendalam di kedua pihak. Namun Senshi tetap fokus. Setelah adonan cukup mengembang, ia memanaskannya di atas api dan mulai mengukusnya dengan peralatan seadanya. Hasilnya, roti hangat bertekstur empuk yang mengejutkan semua orang termasuk para orc. Makanan sederhana itu seketika meredakan ketegangan. Bahkan di tengah konflik dan ketidakpercayaan antar ras, roti buatan Senshi berhasil menjadi jembatan membangkitkan kehangatan dan rasa hormat meski hanya sesaat. Malam pun tiba. Di tengah kehancuran dan kebekuan hubungan antar ras, hidangan menjadi jembatan. Dengan kol sekar, daging ayam yang direbus perlahan, dan roti hangat hasil rampasan, mereka menggelar jamuan makan besar. Manusia dan orc duduk dalam satu lingkaran, tak ada senjata, hanya makanan. Laios menyinggung tentang keberadaan naga merah yang dilihat oleh para orc. Di momen itulah, Laios membuka hatinya. Ia menceritakan tujuan utama perjalanan ini, menyelamatkan sang adik yang ditelan naga merah.
Ia bersumpah tidak akan mengungkap lokasi tempat tinggal para orc karena tujuannya hanya untuk memburu naga merah dan menyelamatkan adiknya. Tersentuh oleh ketulusan itu, salah satu orc menyerahkan sesuatu yang tak ternilai, yaitu peta lokasi naga merah. Orc itu menunjukkan di mana terakhir kali mereka menemukan naga merah. Misi mereka kini punya arah. Dengan perut kenyang dan hati lega, Laios dan kelompoknya kembali melanjutkan perjalanan menuju kedalaman yang lebih gelap, menuju pertemuan dengan musuh yang paling berbahaya yang pernah mereka hadapi, naga merah.